Oke, kita akan menentukan letak simpul, letak perut, gelombang, stasioner, tanpa rumus dan dengan rumus. Ini contoh permasalahannya, silakan bisa dibaca dulu. Jadi ada seutas tali sepanjang 8 meter. Oke, kita pakai warna merah. Satu ujungnya diikat dan ujung lainnya digerakkan. Berarti satu ujungnya diikat, dia ujung yang terikat. Oke, ujung terikat. Gelombang stasioner, ujung terikat. Nah, di sini jika cepat rambat gelombang dan frekuensi berturut-turut adalah ini, berarti 6 ini adalah cepat rambat gelombangnya. Oke, dan 2 Hz adalah frekuensinya. Tentukan letak perut keempat dan simbol kedua. Nah, bagaimana menentukan perut dan simbol? Tanpa rumus dan dengan rumus. Oke, nah sekarang kata kuncinya untuk menetapkan simpul dan perut. Simpul dan perut itu kata kuncinya kita harus tahu yang namanya panjang gelombang. Nah, kenapa? Nanti saya ceritakan. Nah, sekarang kita hitung dulu panjang gelombangnya. Apakah ada di sini? Di sini ternyata ada tali sepanjang ini. Kemudian di sini ada V, ada F. Maka kita bisa tentukan panjang gelombang dari hubungan ini. Nah, kita dapatkan lambdanya adalah V per F. Berapa? Langsung aja. V-nya berapa tuh? V-nya adalah 62. Berarti 3 meter. Ini adalah lambdanya, panjang gelombangnya ada ini. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang gelombang. Nah, sekarang bagaimana menentukan letak simpul dan perutnya? Nah, kita lihat di sini. Karena ini ujung terikat, kita lihat ujung terikat, maka kita coba gambarkan di sini adalah ujung pantulnya. Kemudian kita gambar ke sini, misalkan ini adalah batasnya, set begini ya, set. Nah, kalau ujung terikat, pasti di sininya terikat dan dia pasti membentuk simpul. Kalau ujung terikat ini harus paham. Kemudian kita tarik garis ke sini, bentuk gelombangnya pasti akan kayak begini. Oke ya. Oke, ini sketsa saja ya. Nah, sketsa saja. Di sini ada pantulannya, naik turunnya begini kira-kira ya. Oke. Nah, di sini adalah misalkan ujung penggetarnya, di sini adalah ujung yang terikatnya. Kemudian kita tinggal melihat. Di sini adalah simpul yang pertama. Kemudian di sini adalah perut yang pertama, kemudian di sini adalah simpul yang kedua, di sini lanjut perut yang kedua, perut ketiga, simpul ketiga, dan seterusnya ya kan. Ini ada simpul keempat, ada perut keempat, ada simpul kelima, ada perut kelima. Nah, dari sini kita sudah tahu, tanpa pakai rumus pun kita bisa menentukan letak perut keempat. Perut keempatnya di mana? Perut keempatnya ada di sini. Nah, tinggal kita cek jaraknya dari sini ke sini itu berapa lambda. Nah, kita cek di sini ada set, naik turun, naik satu gelombang, naik turun set. Berapa nih? Naik turun set 3/4. Jadi dari sini adalah atas, di sini adalah 3/4 lambda, dari sini ke sini atas, di sini adalah 1 lambda. Berarti perut keempat, posisi perut keempat itu posisinya adalah di 3/4 lambda, atau bisa dituliskan berapa ini, 7/4 lambda. Nah, tinggal kita masukkan 7/4 lambda adalah sama dengan 7/4 dikali lambdanya adalah 3. Ya, ketemulah 21/4 meter. Taps. Ini kalau tanpa rumus. Kalau pakai rumus gimana? Kalau rumusnya simpul, perut, X-nya untuk perut ke N, ya kan, ke N itu kan sama dengan gimana? 2N 2N, N-nya 2N plus 1 atau minus 1? 2N plus 1 atau minus 1? Iya, minus 1 dikali 1/4 lambda. Nah, jadi kita N-nya ini adalah 4, masukin ke sini 4. Kita cek. 2 dikali 4 dikurangi 1. Set. Jadi ketemu berapa? 1/4 lambda. Ketemulah di sini 8 dikurangi 1, 7/4 lambda. Cocok dengan yang ini. Begitu ya, kalau mau ngapalin rumus. Nah, sekarang kita ke simpulnya. Bagaimana menentukan simpul ke berapa tadi? Simpul ke 2.
simbol kedua. Nah, simbol kedua itu bagaimana? Hati-hati, kita masih belum selesai karena di sini yang ditanyakan adalah dari sumber getarnya. Oke, kalau yang ini tadi dari ujung pantul, kita menghitungnya dari ujung pantul. Nah, sekarang nanti dari sumber getarnya berapa? Dari sumber getar. Oke, kita tentukan belakangan, kita tentukan simbolnya dulu. Nah, dari ujung pantulnya. Oke, dari ujung pantul kita punya letak perut ke berapa? Perut lagi, simpul sekarang. Simpul ke berapa ini? Kedua. Simbol kedua berarti dia ada di sini. Kita cek aja dari sini ke sini berapa lambda ini? Setengah. Jadi simbol kedua posisinya ada di setengah lambda. Tinggal masukin aja setengah dikali 3 jadi 3/2 meter. Taps. Ini dari ujung pantulnya. Nah, kalau kita pakai rumus gimana? X-nya untuk simbol ke N itu kita bisa tuliskan ya N-1 dikali setengah lambda. Jadi kalau kita simbolnya 2 untuk X simbol yang kedua berarti 2-1, tinggal setengah lambda. Sama dengan yang ini juga. Nah, sekarang bagaimanakah jaraknya dari ujung getarnya? Kalau dari ujung getar berarti di sini posisi ujung getarnya misalkan ya kan. Nah, penggetarnya di sini jaraknya tadi berapa? 8 meter. Nah, berarti tinggal kita cek untuk letak simpulnya X simbol X perut yang ini bertanda ya. X perut dari ujung getarnya adalah ya tinggal L-nya 8 dikurangi yang ini tadi 21/4. Tinggal berapa ini? 32 min 21/4 dan gitu ya, samakan penyebutnya jadi ketemu 11/4 meter. Nah, untuk letaknya si perut gimana? Kasih simbol. Kalau simbolnya dari sumber getarnya berarti tinggal ya 8 dikurangi 3/2 meter. Ketemu berapa? 8 dikurangi 1,5 tinggal 6,5 6,5 meter. Taps. Beginilah letak simbol dan perut secara lebih jelas. Sampai ketemu lagi. Wassalam.